Rukun Islam ditambah yang keenam, mencintai dan menjaga kota Tarim. Apa ada dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ada. Apa ada dalilnya? Ada. Betul ente. Sing ceramah uniku dipastikan bukan kiai kita. Alawi. Kiai kita mengajarkan Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa a'udzubika min adzabin nar min adzabi jahannam. Ya Allah, jauhkan kami dari azab kubur, jauhkan kami dari siksa neraka. Niku kiai kita berdasar hadis Bukhari. Tapi ada yang mengajarkan ikut golongan kami meskipun hari-hari maksiat aman, sebab kakek kami bisa memadamkan api neraka. Alawi. Wonten kiai ini dhewe sing dawuh ngoten niku. Halo, hati-hati loh mas, banyak orang di luar kiai kita ngomong saenake dhewe tanpa dalil, baik dari ayat atau hadis Bukhari Muslim, dan nambah-nambah syariat Islam tanpa dalil. Itu namanya bid'ah. Kalau bid'ah itu menyangkut keyakinan akidah, itu masuk kategori bid'ah kubro, masuk kategori bid'ah besar dan sangat bahaya. Jaga Islam, jaga Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan tetap derek kiai ini deal. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin rahimakumullah, nyun sewu, ada yang bilang demek susune wong wedok. Alawi. Dan ada kita mereka Tobasal sabda tadiyam ro'atin itu alasannya jarene kalau megang susune wong wedok bisa meredam nafsu birahinya, ya tambah ngamuk ini. Wonten kiai kita sing dawuh ngoten niku. Mboten enten. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wonten sing kandha sawengi mi'raj ping 70. Kiai kita enten ngoten niku? Mboten enten. Halo. Derek kiai ini dhewe mawon. Perkara wong Arab Saudi melok kiai Saudi urusane. Perkara muslim Iran melok ulama Iran yo urusane lan kita. Perkara wong Mesir melok ulama Mesir urusane. Perkara wong Islam Tarim melok kiai Tarim yo urusane. Tapi apa perlunya kita ikut mereka? Wong kiai kita nyata alim, iso ngarang kitab. Kiai kita nyata alim, murid ribuan. Kiai kita nyata alim, semua dawuhnya didasarkan kitab dan didasarkan dalil yang sahih. Man qallata aliman laqiyallaha saliman. Anorok makiai selamat pun. Halo. Anorok ring alim selamat dunia sampai akhirat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin rahimakumullah. Nyun sewu. Katanya ada yang apal 7 juta hadis. Padahal hadis nggak sampai jutaan. Bohong napa mboten ngoten niku? Bohong. Kalau bohong haram dipercaya. Imam Bukhari ketat sekali dalam menseleksi hadis. Kok ada perawi hadis
ketahuan sekali saja bohong langsung dicoret, dicap hadisnya hadis palsu. Nah sekarang aneh, ada tokoh katanya bolak-balik berbohong, sik sampean percaya, bolak-balik ketahuan gawe makam palsu, sik mau percaya. Halo, bolak-balik merubah sejarah, berarti gawe sejarah palsu, sik percaya, wis gak amanah, gak jujur, mau percaya plus gak alim bisa. Wong alim itu harus mahir tabahur, menguasai kitab-kitab kuning. Kenapa orang alim harus menguasai kitab kuning? Karena penjelasan tentang tafsir Quran ada di kitab kuning, penjelasan tentang makna ribuan hadis ada di kitab kuning, penjelasan tentang asbabun nuzul ada di kitab kuning, penjelasan usul fikih rinci ada di kitab kuning. Lek wong gak ngerti kitab kuning pasti gak ngalim. Halo, kalau gak ngalim yo gak kena diarani ulama. Paham no pembaca? Nah orang gak mungkin paham kitab kuning kalau di nahwu sorof saja gagal. Nah sorof itu orang ngerti lah, kau aku melek maknani temen-temen us nekaake sopo ingsun. Nah iku teko endi mas? Lek nahwu sorof saja gagal mas. Dan saya coba, maaf, diminta ketemu dengan beliau, saya ngotot pakai bahasa Arab karena saya pengen tahu juga sejauh mana bahasa Arabnya. Ternyata cara ngomong Arabnya, nahwu sorofnya kacau juga. Kalau nahwu sorof saja kacau, dijamin tidak mendalami, tidak menguasai isinya kitab kuning. Kalau tidak menguasai isinya kitab kuning, yora kena diarani ulama. Malam ya'rifin nahwa la yutabu bikalami. Orang yang nggak menguasai nahwu sorof, dawuhnya, fatwanya nggak bisa dipercaya. Wis orang alim gagal di nahwu sorof. Halo, bolak-balik ngapusi gawe makam palsu. Lah ngono kok sik percaya, kok sik diikuti. Derek kiai ini, derek Sidogiri aman. Halo, derek Anur aman, derek Ganjaran aman. Halo, derek Lirboyo Ploso aman, derek Langitan aman, derek Sarang aman, derek Timur Tengah belum tentu. Timur Tengah yang mana? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin, saya belum melihat ulama zaman keri-keri ini sehebat kiai-kiai Indonesia. Kiai-kiai Indonesia hari-hari berbahasa pakai bahasa Indonesia atau Jabawi Madura. Moco kita pun dimaknai Jawa atau Madura. Kepada santri wali santri masyarakat ngomong dengan bahasa Jawa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sampun. Tapi meskipun hari-hari berbahasa Jawa, macam mereka, hari-hari pakai bahasa Madura, kitab Arab, kitab kuning sak lemari paham sedoyo.
Nggih. Lho kok nggak paham teman? Banyak kiai-kiai Jawa Madura ngarang kitab Arab. Syekhona ngarang kitab banyak. Kiai Maimun Zubair banyak ngarang kitab. Gus Imaduddin banyak ngarang kitab. Saya juga banyak ngarang kitab. Halo. Mbah Ihsan Jampes banyak ngarang kitab. Gus Awis putranya Kiai Dimyati Rejoso banyak ngarang kitab. Jawa Syekh Mahfud At-Termasi banyak ngarang kitab. Syekh Nawawi Banteni ngarang ratusan kitab. Wong Jawa hari-hari berbahasa Jawa iso ngarang kitab Arab sampai puluhan ratusan. Gak ada loh ulama Arab ngarang kitab Jawa. Napa boleh Madura ngarang kitab Madura? Ada bang. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Derek kiai ini dhewe nggih. Jamin ahlu sunnah wal jamaah. Islam Nusantara dalam arti Islam yang ada di Nusantara. Madhabnya Syafi'i. Aceh sampai Merauke pegangan laki perempuan dan mahram batal, berarti madhab Syafi'i. Mulai Sabang sampai Merauke wiridan berarti madhab Syafi'i. Sabang sampai Merauke kunut subuh berarti madhab Syafi'i. Itu loh Islam Nusantara. Tapi ada orang yang bukan kelompok kiai, cari di sini ada, mengatakan Islam Nusantara sesat, Islam Nusantara kafir. Wong ahlu sunnah madhab Syafi'i kok sesat, ahlu sunnah madhab Syafi'i kok kafir. Yang Islam kayak apa kalau Syafi'i kafir? Yang gak sesat kayak apa kalau Syafi'i sesat? Aceh sifat 20 berarti Asy'ariyah Maturidiyah. Jawa gondang lagi sifat 20 berarti Asy'ariyah Maturidiyah. Madura pada sifat 20 Allah wujud kidam bakok seterusnya sampai Papua sifat 20. Sa Indonesia ini mas Islam Nusantara madhabnya Asy'ariyah Maturidiyah, ahlu sunnah wal jamaah. Tapi ada orang bukan pribumi ceramah Islam Nusantara sesat. Wong undang lagi gak oleh melok-melok ceramah ini. Halo, wong madhab Syafi'i kok sesat, wong Asy'ariyah Maturidiyah kok sesat. Aceh Qadiriyah Naksabandiyah Sadiliyah macam beri. Aceh Qadiriyah Naksabandiyah Sadiliyah. Sumatera termasuk Sumatera Barat sama torikonya Qadiriyah Naksabandiyah Sadiliyah. Jawa Kalimantan sama, Bali juga sama. Artinya Nusantara torikohnya derek ahli sunnah wal jamaah. Tasawufnya Sumatera pakai Ihya Ghazali, pondok-pondok Jawa pakai kitab Ihya Ulumuddin Ghazali, Kalimantan Sulawesi pakai kitab Ihya Ghazali. Indonesia Syafi'i, Indonesia Asy'ariyah Maturidiyah, Indonesia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Ahmad Bahauddin An-Naksabandi, Syekh Imam Asy'ari, Imam Maturidi, halo, dan Imam Ghazali. Itu loh Islam di Indonesia. Itu loh Islam yang ada di Nusantara. Tapi karena begitu benci pada Indonesia, orang yang nunuk ini bangsa yang nunuk ini, itu bilangnya Islam Nusantara sesat, Islam Nusantara kafir. Melok kiai ini dewe mawon.
Deal? Deal. Deal? Deal. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Terus sampean kalau ikut mereka rugi. Sampean ikut bahaya-bahaya ini. Nanti bapak Saman mati niki nyelawat. Pas bapak Saman mati ketua ranting NU melo tahlilan. Nggih. Bapak Saman mati Ustaz TPK sing nalkin mayit. Melok bolonge teniki membarengi kita nyuwun sewu sampai bapak kita mati. Nek sampean gak melok bolo-bolo ngene iki. Melok bolo-bolo sing irung bangir-bangir. Aduh. Apa lek bapakmu mati wong ngono kuwi gelem ngedusi mayit? Mboten. Apa lek wong tuamu mati ya gelem melok ngubur? Mboten. Apa lek wong tuamu mati nyuwun sewu gelem nalkin? Mboten. Gelem mengimami tahlil 7 dina? Rugi melok kono iku. Ngalime enggak mesti wong pondokan dia gak jelas. Ngalime enggak mesti nyuwun sewu wong karangane kitab mana juga enggak jelas. Ahlu sunnah wal jamaah nopo mboten yo enggak jelas. Plus mati pun zaman enggak kira diselawati kono. Mending melok-melok ngeten iki lho. Melok kiai ini dhewe iki kiai ngono lho. Aja iko melok iki kiai ngono lho. Melok iki kiai. Aja melok sing kono-kono. Paham napa mboten iki? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Terus melok kono iku berbiaya tinggi. Nggih. Wau enten Profesor Dr. Haris dosen Winsa Surabaya mametaken putrane boyong pun tamat keng pondok. Piyambake biyen ngurusi Thariqah Jawa Timur. Nah, zaman itu pimpinan Thariqah Ustad golongan irung dawa niki cerita teng kula berkali-kali ngundang gagal dan enteng saja membatalkan perjanjian. Panitia wis sowan tanggale yo manut kono, jam-jame yo manut kono. Sudah ada apa? Niki awal ya apa jeneng? Saro. Panjere 20. Itu loh sejam sebelum acara dibatalkan. Dan nggak sekali itu berkali-kali. Lalu ketemu dulu di Jakarta, Mas, aku bolak-balik gagal ngundang kui. Kok DP piro? 20 lah 20. Iku DP ini atusan. Zaman ngundang ki ganjaran mriki Mas, 2 juta beres Mas. Melok kiai ini dewe mau ngerawone Gus Saikhul Rizali ngecedek mawon 500.000 budal Mas. Murah meriah barokah lapo sing larang-larang napa tanpa DP. Halo, melok kiai ini dewe nggih. Terus lapo dadak senengane nekakne wong luar negeri bareng. Wong luar negeri sak rombongane tiket PP. Niku nggak cukup 150 juta tiketnya mawon. Dereng akomodasi hotel dan yang lain-lain masih puluhan juta. Halo,
dereng patwal kepolisian masih jutaan, dereng bisa roy masih ratusan juta. Andai ceramah di sini 1,5 jam, niku materi ini nggak sampai 1,5 jam, karena ngomongnya gantian dengan penterjemah. Kalau 1,5 jam, 45 menit gaya terjemah. Ceramah mekur 45 menit. Itu saja kadang terjemahnya salah. Wong kula rungokne kok. Sungguh acara yang maaf tidak efisien, tidak efektif. Mending zaman misalnya nyun sewu ngerawuhne Ye Said Agil, ngerawuhne Gusmus, ngerawuhne Ki Ubab Sarang, ngerawuhne Gus Wafur Sarang. Teng mriki krana adoh lamun pantes bisa 15 ya 15 tok kuwi wis, tanpa tiketing, tanpa hotel, tanpa patwal. Dan kalau ceramah 1,5 jam butuh ceramah kabeh tanpa butuh penterjemah. Engke ta ya? Engke ta ya? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sampeyan ngrawuh ning Rafuan Sidogiri krana guru sampeyan kepengin takdim tenan ya paling pantese 20 juta, ya 20 juta kuwi jauh lebih murah meriah daripada nekane wong teko luar negeri. Cuma masalahnya kadang tiang niku niate mboten lillahi ta'ala, niate mboten pengen tolabul ilmi, niate wah aku iso, wah aku kono bawa nekok niki Sidogiri, aku iso nekane ulama Yaman. Wah perkorone niku. Halo, lelek ngoten niku napa jenenge lillah? Niku jenenge lilwah. Lilwah bukan lillah. Beda loh Kiai. Beda lillah sama lilwah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Derek kiai ini dewe di Indonesia nyuwun sewu, banyak orang-orang top hanya produk dalam negeri. Apa produk dalam negeri? Mbak Yehuda top, nggak pernah mondok ke Timur Tengah. Mbak Anwar Mansur Boyo top, nggak pernah mondok ke Timur Tengah. Mbak Kafabi Boyo top, nggak pernah mondok ke Timur Tengah. Gus Ulin Nuha Kudus top, sulit nyari tandingannya, nggak pernah mondok ke Timur Tengah. Di Malang dulu almarhum Ki Basori top, Profesor Dr. Toha Hasan top, Ki Mas Duki Mahfud top, nggak pernah mondok ke Timur Tengah. Nah kalau di dalam negeri wis dadi wong top, lala apa soro-soro nang, lala apa soro-soro nang. Kalau nanti dijak kunjungan teng model pondok luar negeri niku ngaji ini ngeten lho, misalnya ngaji Sahih Muslim ruya Nabi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah qala ngoten kok ora dimaknani blas. Lah santri sing ngantuan ya ora ngerti apa-apa mek kur diwaca sret ngono tok. Nek teng Kiai Jawa Mas dimaknai siji sampai sak tarkibe ngerti iki hal apa tamyiz, iki tamyiz anin nisbat apa tamyiz anil zat, iki min bayan apa min tab'in apa min zaidah.
diterangne detail karo kiai telaten Kiai Jawa. Makanya melok kiai ini yang terakhir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bahwa menjaga keaslian ajaran Islam itu wajib, jangan dirubah-rubah. Dan lek tetep derek kiai pondokan, otomatis kita yang jogo kemurnian Islam. Sakniki sampun wonten napa rawuh ajaran-ajaran yang mengatakan haji nggak harus di Mekah, tawafnya nggak harus di Mekah. Kalau sampai punya keyakinan dan pemahaman tawaf tidak di Mekah, sa'i tidak di Mekah, haji manasik tidak di Mekah, itu sudah dianggap rukun Islam, sudah dianggap sah, sudah dianggap menggugurkan kewajiban Islam. Maka anggapan, keyakinan, paham seperti itu murtad. Karena bahwa haji itu di Mekah, manasiknya kayak begitu, itu sudah mujma' alaih, maklum minad-din bidarurah, berdasar Quran, Sunnah dan ijma'. Kalau sampai diingkari, hukumnya murtad, bahaya. Bahwa Nabi Musa pun nggak bisa mi'raj, nggak ada nabi lain yang diberi mukjizat bisa mi'raj, hanya Nabi Muhammad SAW yang diizinkan mi'raj, teman-teman. Kalau zaman yakin ada selain Nabi iso mi'raj kaya mi'rajé Nabi, bahkan ngungkuli mi'rajé Nabi, Nabi pisan dae ping 70 murtad lho Mas, lek sengaja Mas. Halo, nggak ada orang pinter yang ngungkuli Nabi, nggak ada orang fasih yang ngungkuli Nabi. Nabi afdalul anam, Nabi manusia yang paling afdal. Ana afsahu man nataqa bidot, sayalah orang Arab yang paling fasih melafadzkan dot berbahasa Arab. Lalu ada orang katanya Nabi belajar nahwu neng baik, belajar nahwu sorof neng baik, berarti soal ilmu nahwu sorof Nabi sak ngisore baik untuk. Halo, halo, nek sampai punya paham menyamai Nabi, nek sampai punya paham menyamai Nabi Muhammad SAW, atau bahkan merasa baik di atas Nabi, murtad loh Mas. Hati-hati Mas, hati-hati Mas. Apa hati-hati? Nabi wafat inqatal wahyu, Nabi wafat wahyu berakhir. Jangan ada lagi penambahan tasyrik, jangan ada lagi nambah-nambahi syariat. Walau an ru'ya, meskipun katanya lewat mimpi. Lalu kata dia, Ibrahim kan mimpi, ojo pada ning ngipimu karo ngipine Nabi Ibrahim. Ojo dipadak ngipine mbahmu karo ngipine Kanjeng Nabi, yo baina sama wa sumur minyak. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Andai benar-benar ngimpi dan itu ru'ya shadiqah, juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an minan nubuwah, itu mimpi benar-benar mimpinya mukmin muslim yang benar-benar bertakwa kepada Allah, dan hasil mimpinya pun la yu'aridus syariah, hasil mimpi ini pun nggak nabrak syariat. Kalau mimpinya nabrak syariat atau ketoro jerene didatangi Gusti Allah, didhawuhi inni ukhillu lakal muharramat, halo, pastikan itu
itu pastikan itu setan. Zaman waca manakib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Zaman jangan kesusu mengatakan orang ini benar atau salah qabla an ta'rida aqwalahu wa af'alahu alal Qur'an wa sunnah. Sebelum kamu nyocok nih ucapan orang itu, perbuatan orang itu cocok apa enggak dengan Quran dan sunnah. Kaila tuhibbuhu bil hawa wala tubghituhu bil hawa. Supaya kalau kita senang atau tidak, mendukung atau tidak, mencintai atau membenci, tidak berdasarkan hawa nafsu, tapi berdasar Quran. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani diparani koyok-koyok ngaku pangeran, aku pangeran, wis sampean saiki oleh nglakoni barang haram-haram. Nopo jare Syekh Abdul Qadir? Ihsa ya lain. Langsung Ibu Ibrahim, langsung Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dawuh, "Woi setan keparat." Nah, haji-haji berrawuh saiki akeh banyak tambahan yang katanya berdasar mimpi, yang itu bukan oleh kiai kita loh. Halo, bukan oleh kiai kita. Sing halu-halu nggak karu-karuan, sing halu-halu nggak karu-karuan, sing jarene iso ngendek srengenge, sing jarene iso bentak malaikat mungkar nakir, sing jarene iso mundurne pesawat, padahal zaman baik durung usum pesawat. Ayo derek kiai, lek derek kiai tetap ahlus sunnah wal jamaah. Ayo tetap dukung NKRI harga mati. Kalau Indonesia NKRI tetap jaya, maka ahlus sunnah wal jamaah tetap jaya. Orang lain kono sakarpe, wong liya ngono sakarpe. Lek kono gak gelem melok kene, maka gak ada perlunya kene melok kono. Wong kono melok kene ya ora gelem. Lah lapo kene melok kono? Saling menghormati, yes. Tapi lek kene tok sing kongkon menghamba, kayak kono gak gelem menghormati kita, ya sepuh, ya sepuh. Rone wong padha menungsone. Lah tapi jerene keturunane Kanjeng Nabi. Nabi niki Quraisy. Mereka ada yang Al-Habsyi, ada yang At-Tamimi, ada yang Al-Qahtani, ada yang Al-Hadrami. Sukunya beda. Orang dari suku beda, katanya keturunan, apa bisa diterima akal sehat? Halo, Masyayikh Sidogiri Pasuruan. Lalu ada orang Papua berwajah Papua, sukunya beda dengan Masyayikh Sidogiri. Sidogiri Masyayikhnya sukunya Jawa atau Madura. Ini orang Papua beda suku dengan Sidogiri, ngakunya keturunan Syekh Nawawi Sidogiri. Saged diterima mboten ngoten? Mboten. Hamengkubuwono Jogja. Ana wong Papua ngaku keturunan Hamengkubuwono. Bisa diterima? Mboten. Bisa diterima? Mboten. Sulit. Said Maliki Mekah, Nabi Mekah podo. Said Maliki Quraisy, Nabi juga Quraisy podo. Nabi Fatonah cerdas pol, Said Maliki apal ribuan hadis cerdas pol. Halo, Nabi Loman, Said Maliki juga Loman. Nabi Gagah, Said Maliki juga koyok Said Maliki itu loh. Kalau dikatakan keturunan Nabi ya ajos gitu loh. Paham napa mboten iki? Lek sukune beda, terus katanya keturunannya. Nyun sewu bagi mereka yang nggak bisa memahami, ojo dimarahi.
beri penjelasan sampai paham ngono lho. Aja malah dimusuhi wong gak paham kok malah dimusuhi. Ngertos toh? Sekarang hijriahnya 1447 hijriah. Lalu ada yang ngaku keturunan Nabi ke 28. 1447 ngaku keturunan ke-28, berarti rata-rata jarak pernasab 1447 dibagi 28 ketemu 51. Apa masuk akal jarak anak dengan ibunya 51 tahun? Wong undang lagi mas 20 rapi mas wong wedok. Halo, selingkur dulikur segemi punya anak umur 50 kompoi cucu pun nggih. Ini ngaku keturunan ke-28 berarti jarak pernasab 51 tahun. Apa yo masuk akal? Dan kalau kami belum bisa paham, jangan kau musuhi. Mohon kami diberi penjelasan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nabi akhlaknya luar biasa. Nabi lemah lembut, sabar, beradab. Mereka ngamuan. Halo, misuan barang. Mohon beri penjelasan kepada kami bahwa orang yang sifatnya beda jauh dengan Nabi niku yo keturunane misalnya. Mohon kami diberi penjelasan. Halo. Lalu selama 500 tahun nggak ada satupun kitab nasab yang mencatat mereka keturunan Nabi. Baru setelah 500 tahun dikarangkan kitab berdasar mimpi, katanya mereka keturunan Nabi. Lamun iku yo angel dipercaya. Dan kalau sampean percaya, mohon kami diberi penjelasan. Jangan malah dimusuhi. Di sini Mbah Yahya sampai sekarang sudah canggah, ya apa enggak? Nah, selama sekian puluh tahun anak cucunya Mbah Yahya tercatat semua. Tahu-tahu 100 tahun ke depan ada orang ngaku-ngaku keturunan Mbah Yahya, tapi nggak pernah masuk dalam catatan. Deremanya. Percaya. Percaya. Nggak bisa lah. Nah, kalau percaya, mohon kami juga diberi penjelasan. Apa nggak cukup husnudon saja? Kalau bisa dihusnudon, ya dihusnudon. Perkaranya 500 tahun nggak tercatat, bagaimana cara menghusnudoni? Tapi kan sudah suhroh wastifadoh, sudah viral terkenal dari dulu. Umat menyebut mereka keturunannya Kanjeng Nabi. Itu cukup. Pertanyaan kita, terkenal mulai tahun berapa? Dan terkenalnya di Indonesia apa juga di Mesir? Indonesia. Apa di Saudi? Di Saudi nggak terkenal kok. Di Maroko nggak terkenal kok. Halo. Di Yaman sendiri nggak terkenal kok. Terkenalnya ya di Indonesia. Dan itu pun nggak dari dulu. Wong 500 tahun nggak pernah terkenal. Jangankan terkenal, dicatat pun tidak. Lah ngono kuwi lho piye carane kami bisa percaya? Mohon diberi penjelasan gitu loh. Monggo duduk bersama, jangan marah. Podo Islami, podo NU-ne, pada Madura, pada Ganjar. Ya, duduk bersama. Le iyo lek ora yo ora. Jangan dipaksakan.
Dan andai tetap pada keyakinan masing-masing, sadarlah keyakinanmu tidak berdasarkan bukti yang qat'i. Karena keyakinanmu tidak berdasar bukti yang qat'i, maka tidak bisa kamu mengkafirkan orang lain yang pendapatnya beda, memusuhi orang lain yang pendapatnya beda. Sak banter-bantere pendapat yang tidak berdasar dalil qat'i itu hanya dhonni. Kalau dhonni ya khilafiyah. Kalau khilafiyah yang merasa benar bisa salah, yang merasa disalahkan ya bisa benar. Halo, saya kira demikian. Ayo meskipun beda tetap rukun, jangan berpecah belah. Kalau kepingin sama, tidak dengan cara maaf, membuat kamar sendiri-sendiri. Ayo duduk bersama, ngundang Gus Saikhur Rizal ini. Siap apa enggak ini? Siap. Biar nanti datang bersama Ki Imat sekalian. Setuju? Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'alna wa ahlana wa awladana wa talamidana min ahli al-'ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli al-jahl wal dhayr. Allahumma ikfina wa ikfi ahlana wa awladana wa banatina wa dhurriyyatina wa ikhwatana wa ikfi talamidana wa tilmidatina wa ikfi haula'il hadirin wal hadirat bihalalika an haramik wa aghnina wa aghnihim bifadlika amman siwak. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.